Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Apriani Rambe, kelas 3A PGSD NPM 24140010. Baiklah, di sini saya akan memberi kesimpulan atas apa yang telah dipelajari dari makalah pertama sampai makalah kelima tentang administrasi pendidikan. Di mana di sini saya akan membuat kesimpulan tentang pengertian administrasi, yang dimana administrasi adalah kegiatan mengatur, mengelola, dan mengorganisasikan semua pekerjaan agar tujuan bisa tercapai dengan baik dan teratur. Dalam pendidikan, administrasi berarti upaya untuk mengatur seluruh kegiatan sekolah supaya proses belajar mengajar berjalan lancar dan efisien. Lalu macam-macam administrasi di sekolah itu ada 6. Yang pertama itu administrasi kurikulum, yaitu administrasi kurikulum. Yang kedua administrasi kesiswaan. Yang ketiga administrasi kepegawaian. Yang keempat administrasi keuangan dan pembiayaan sekolah. Yang kelima administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga itu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Dan di sini saya akan juga memberikan tentang fungsi-fungsi administrasi sekolah. Yang dimana yang pertama itu tentang perencanaan atau planning, yaitu sebuah penyusun rencana kegiatan sekolah itu agar berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Baru yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing, yaitu mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar warga sekolah. Yang ketiga itu ada pengarahan, yaitu memberi bimbingan, motivasi, dan instruksi agar semua pihak berjalan dengan baik. Yang keempat pengorganisasian, yaitu menyatukan semua kegiatan supaya tidak tumpang tindih dan saling mendukung. Yang kelima itu ada komunikasi, yang keenam penyaluran, dan yang ketujuh itu pengawasan. Dan di sini yang saya akan menjelaskan dulu dari yang pertama sampai yang kelima. Yang dimana yang pertama itu materi yang pertama itu mengenai konsep dasar administrasi pendidikan, yaitu peserta didik memahami pengertian dan tujuan administrasi pendidikan, yang dimana yang telah saya katakan di video awal mengenai tentang pengertian dan tujuan administrasi pendidikan agar berjalan teratur dan efektif dan efisien. Lalu yang kedua itu tentang peran administrasi pendidikan di sekolah, itu mempelajari bagaimana administrasi pendidikan berperan dalam pengelolaan sekolah, seperti membantu kepala sekolah dan guru dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pendidikan. Lalu yang ketiga itu macam-macam administrasi sekolah, yang dimana tadi saya telah mengatakan itu ada administrasi kesiswaan, kurikulum, keuangan, kepegawaian, dan yang semua saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Baru yang keempat itu, materi yang keempat itu ada tentang sistem administrasi pendidikan di sekolah, yaitu peserta didik mempelajari sistem dan prosedur dalam pelaksanaan administrasi sekolah, seperti pencatatan data, pengarsipan dokumen, dan alur tanggung jawab agar kegiatan sekolah berjalan lancar dan tertib. Dan di sini kalau seorang guru atau tenaga kependidikan ingin mengelola keuangan, itu harus bersifat transparan, tidak boleh tertutup, agar semua pegawai dapat mengetahuinya. Baru yang kelima itu tentang pengambilan keputusan administrasi pendidikan, yaitu membahas tentang cara mengambil keputusan yang cerdas dan efektif dalam pengelolaan sekolah berdasarkan data, informasi, serta bimbingan administrasi yang tepat. Di mana di sini itu adalah kepala sekolah jika ingin mengambil keputusan, dia itu harus mempertimbangkan semua aspek agar tidak ada terjadi kesalahan dan kekeliruan, dan supaya hasil yang telah dihasil dari hasil diskusi tadi itu berjalan dengan efektif, teratur, dan hasilnya juga pas, tidak ada menyinggung pihak lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dapat saya simpulkan dari pemateri pertama sampai kelima. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.